Halo netizen, kali ini kita ada Audi TT generasi pertama. Nah, ini adalah sebuah coupe kecil dari Audi ya, dan ini adalah salah satu coupe yang ikonik bagi Audi karena sekarang udah 3 generasi dan pertamanya dia tuh dimulai dari generasi ini ya. Dan ini adalah yang generasi pertama tahun 2000. Ini dilepas di 265 juta rupiah nego di EV showroom Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, seperti biasa kita akan lihat ke interior dulu. Untuk kunci dia seperti ini kayak kunci Volkswagen Audi Group pada umumnya ya, atau VAG Group. Dia modelnya flip key, ada tombol lock, buka bagasi dan unlock pintunya. Dia juga model pintunya frameless, jadi pas dibuka itu dia si pintunya itu akan jendelanya akan turun dulu biar ada ventilasi gitu. Dan ini kita buka dan ini interiornya retro sekali ya. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan untuk pengaturan jok pengemudi, dia di sini tuh ada recline tapi dia model yang puter, dan knopnya itu ada dua di sisi dalam sama sisi luar, serta ada sliding di bagian situ. Ini juga kulitnya masih kenceng gini ya, ada pecah-pecah sedikit tapi normal untuk mobil 20 tahun ya. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Ini kita mundurin dulu biar lega, dan ini langsung kita nyalain aja ya. Kita masukin di sini dan langsung kita nyalakan aja mobilnya. Oke, udah netral. Oke. Wih, mulus ya. Oke, yuk kita tutup dulu. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari interiornya dulu, dimulai dari setir. Dan untuk setir, dia modelnya 3 paleng gini, mirip-mirip kayak setirnya Audi RS di zamannya, kayak RS4, RS6. Ini modelnya simple, sudah lapis kulit. Pengaturannya dia tilt dan teleskopik. Di setir nggak ada tombol, cuma ada klakson dan sudah ada airbag. Di sini juga ada logo Audi Sportnya. Di belakang setir ini ada tuas lampu sen dan buat ngedim. Yang sebelah kanan itu untuk tuas wiper dan ada intermittent timer di bagian sini. Untuk gauge clusternya juga dia simple analog gini dengan layar MID kecil, ada 3 ya di bagian bawahnya. Di sini ada tachometer, temperatur mesin, fuel gauge dan speedometer. Di bagian bawah sini juga ada jam digital sama kalender. Ini juga terjebak di masa lalu ya, di tahun 2001 dibilangnya. Terus ada temperatur udara luar, ada trip dan odometer udah 74.000. Dan di sini juga ada tombol buat ngereset trip, ini juga udah pencet ya tadi. Dan di sini tuh ada tombol buat ini ya, pengingat servis. Ini indikator oli. Lanjut ke sebelah kanan, di bagian sebelah kanan sini tuh ada ventilasi AC yang modelnya tuh bulat dan dia bisa ditutup gini ya ventilasinya. Caranya diputar ini aja, ininya nih, knob yang bagian silvernya, dan sisanya tuh bisa atur seperti biasa. Dan di bagian bawah ini ada knob lampu, dia belum auto tapi dia sudah ada lampu senja, lampu utama. Dan untuk fog lampnya dia tinggal ditarik sekali untuk fog lamp depan, tarik lagi untuk fog lamp belakang. Di bagian sini juga ada brightness untuk panel instrumennya. Di bagian bawah ini ada laci terbuka, di sini ada tuas untuk membuka kap mesin. Dan untuk pedalnya, ini juga pedalnya udah pakai sporty pedal segini ya, dan dia juga pedalnya cenderung mepet gitu ya, jadi antara gas, rem dan kopling itu kayak dempet-dempet. Dan ini juga koplingnya enteng banget. Di sebelah kiri juga ada footrest yang sama-sama dia ada ininya juga ya, bagian yang besi-besinya gini, jadi kelihatan sporty. Untuk di door trim atas ini dia karet soft touch, di sini juga kulit soft touch. Di sini grab handle-nya juga pakai plastik yang empuk. Handle-nya dia kayak bahannya tuh bagus gitu, kayak aluminium gitu. Di sini ada pengaturan spionnya. Dan untuk power window-nya tuh dia switch-nya agak ngumpet ya. Dia ada di balik pegangan sini dan dia sudah auto up down. Di sini juga ada switch untuk pintu kiri. Di bagian bawahnya ada door pocket yang model net, sama ada speaker dan tweeter di bagian sini. Door sills-nya juga ada tulisan logo TT. Terus di bagian atas
Ini sun visornya, copot ininya. Ini katanya sih emang lagi mau dirapihin lagi ya plafonnya, karena ini udah ada yang ngondoy gini nih. Nanti mau dirapihin sama si showroomnya. Dia ada sun visor dan cermin ada lampu buat dandannya. Di tengah sini ada lampu kabin dan lampu baca kanan kiri. Yang kanan sih bolamnya lagi putus, nanti juga mau diganti. Di sini juga ada sensor interior buat alarm. Spion tengah, nah ini juga cukup unik ya. Biasanya untuk di mobil Eropa gini kan udah auto dimming. Di sini malah belum ada dimmingnya sama sekali, jadi belum ada manual dimming juga nggak ada. Dan di sini juga ada visor kecil buat nutupin celah antara spion tengah dan kaca di sini ya, biar cahaya matahari itu bener-bener terhalang. Di sun visor kiri ini juga sama, ada cermin dan lampunya. Untuk di plafon, tapi dia nggak ada grab handle ya. Dan sebetulnya ini plafonnya juga masih bagus, cuma di bagian sininya doang nih masih udah mulai agak turun, tapi cuma sedikit ya. Di belakang juga ini dia 2+2, jadi harusnya ini bisa didudukin oleh anak kecil, tapi dia tuh kepalanya langsung di atas. Ini ya, di atas kepalanya tuh langsung kaca. Jadi untuk orang dewasa ini nggak disarankan untuk di belakang sini, tapi tetap dikasih seat belt 3 titik. Dan di belakang sini juga ada kayak cup holder gitu. Nah seperti ini bisa buat berdua ya, tapi ini untuk di belakang posisi mengemudi gue yang 170 cm ini udah habis ya. Tuh legroomnya nggak ada sama sekali, jadi nanti kita kan nggak akan ke belakang ya. Nah di tengah ini ada ventilasi AC bulat lagi begini yang masing-masing bisa dibuka tutup. Di bagian bawah sini juga ada tombol hazard yang khas mobil Eropa, dia kedip seperti ini. Ada tombol defogger belakang dan ada tombol untuk ESP, Electronic Stability Program. Cuma ini nggak standar untuk yang versi awal-awal ya, dia baru ada setelah 98 apa 99 gitu seingat gue. Dan ini juga ada cerita yang menarik ya, kenapa ESP-nya itu menjadi standar di TT ini. Nanti gue akan bahas di bagasi, karena itu ada yang berhubungan dengan ESP-nya juga. Dan di bagian bawah sini tuh ada kayak semacam faceplate dengan logo TT, dan ini tuh bahannya kayak besi atau aluminium asli nih. Kalau diketok tuh beneran besi, bukan plastik yang ala-ala gitu ya. Dan di bagian dalamnya itu ada tempat untuk naruh head unitnya. Kebetulan di sini head unit udah tidak standar, di sini pakai head unit Pioneer single din yang serinya DH-X8550BT. Dan di bagian bawahnya di sini udah pakai climate control yang single zone. Untuk fan speed dia diputar ke kanan gini untuk menambahkan kipas. Untuk nguranginnya diputar ke kiri. Dan untuk temperaturnya sama, diputar pakai knob kanan, dinginin pakai knob kiri. Di sini juga ada tombol untuk defroster depan, sirkulasi udara, eco mode, auto climate control, dan arah AC-nya ke atas ke ventilasi tengah atau ventilasi kaki. Dan uniknya kalau misalnya mau matiin si climate control ini tinggal ditarik, nyala ini ditekan. Lucu ya, jarang yang aktivasinya begitu. Di bagian bawahnya ada asbak dengan power socket 12 volt dan lighternya, serta di tengah transmission tunnel ini ada kayak tempat penyimpanan. Ada tombol buat matiin sensor alarm yang tadi di atas plafon, tombol buat buka bagasi, dan tombol buat buka tutup tangkinya. Dan untuk tuas transmisinya dia seperti ini, dia retro banget ya, mirip-mirip kayak tuas transmisinya Golf GTI gitu. Kebetulan unit ini dia manual 5 speed dan dia front wheel drive ya. Kalau yang all wheel drive itu seinget gue dia minimal harus 6 speed otomatis atau 6 speed manual. Dan dia juga mesinnya beda ya, ada yang mesin 3200 cc VR6 kayak Golf R32. Cuma kalau yang di sini dia mesinnya 1.8 turbo, jadi dia cuma ada manual 5 percepatan aja. Dan untuk mundurnya itu ditekan baru didorong ke kiri depan. Di sini juga ada peringatan untuk airbag penumpang yang bisa dimatikan, ada parking brake di sini, central lock, dan ini untuk buka tutupnya ya, untuk kunci di sini dan untuk membuka di sini. Lucu juga gambarnya. Dan untuk glove boxnya ini
dia soft opening dan kayak ada semacam tatakan buat naruh gelas gitu. Di bagian dalamnya ada glove box yang dilapisin peluru, sama di sini ada slot kunci untuk matiin airbag penumpang depan. Ya, jadi segitu aja untuk di bagian kabin dari si Audi TT tahun 2000 ini. Yuk langsung kita lihat ke eksteriornya aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Nah, di ruang mesin dari Audi TT ini dia memiliki mesin ada dua ya. Yang pertama adalah mesin ini 1800 cc turbocharged 4 silinder dengan 5 valve. Jadi satu valve-nya itu ada 3 valve untuk intake dan 2 valve untuk exhaust. Jadi total ada 20 valve. Dan ada juga mesin 3200 cc VR6 naturally aspirated yang sama seperti Golf R32, dan kebetulan ini yang versi 1.8 turbo. Tenaganya juga ada banyak ya. Jadi untuk yang versi awal-awal ini yang front wheel drive dia itu 180 HP dan torsi 235 Nm, dan semakin berlanjut tahun produksinya dia ada mesin yang lebih kecil juga, ada yang lebih gede juga tenaganya. Jadi mesinnya itu ada banyak tapi cuma berbasis dari satu mesin aja. Dan untuk yang unit ini karena dia tadi 5 speed, dia cuma front wheel drive. Kalau yang all wheel drive itu dia minimal 6 speed otomatis atau manual. Dan mesinnya juga beda ya. Ada yang 1.8 turbo juga, tapi ada juga yang V6 tadi. Dan ini juga ruang mesinnya lumayan rapi, cover mesinnya juga lumayan menyeluruh, dan untuk cupnya juga dia modelnya clamshell bonnet yang bukanya tuh sampai ke samping ya. Tuh sampai benar-benar ke samping. Istilahnya clamshell bonnet yang sudah pakai hidrolik juga. Oke, kita tutup aja. Nah, untuk yang fascia depan ya, di generasi pertama, apalagi ini yang pre-facelift, ini emang tampilannya bulat banget. Tapi di saat yang bersamaan ini lumayan revolusioner untuk sebuah Audi, karena di zamannya itu kan Audi kan kayak kotak-kotak, terus di sana cenderung kaku. Tapi semenjak mereka ngeluarin TT ini, modelnya tuh berubah jadi bulat banget. Beda lah pokoknya sama Audi di pasaran. Dan ngelihat TT ini terus ngeliat R8 itu jadi kayak nggak asing gitu ya, kayak istilahnya mobil sportinya Audi tuh begini semua desainnya. Jadi lihat dari sini tuh emang cukup aneh untuk sebuah Audi di zamannya. Di grillnya juga ini udah dikasih wrap carbon fiber ya, tapi untuk di bagian tengahnya ini masih original. Dia kayak garis-garis horizontal gini dengan logo 4 cincin Audi yang khas di tengah. Untuk lampunya dia sudah menggunakan proyektor untuk lampu dekatnya. Di sini sih kebetulan udah pakai HID. Lampu sen ada di bawah halogen, dan ada lampu dim yang reflektor. Serta di bagian sisi dalam ini tuh bukan high beam atau positioning lamp, tapi dia fog lamp. Jadi lampu kabutnya di sisi dalam, dan dia itu sudah proyektor juga. Dan uniknya kalau misalnya kita lagi nyalain fog lamp terus kita ngedim, nyala itu agak gantian ya. Jadi dia mati hidup gitu kalau misalnya kita lagi nyalain fog lamp terus ngedim. Cukup unik. Dan lanjut ke bagian sampingnya. Nah, di bagian sini untuk velgnya dia udah gak standar ya. Dia pakai velg apa nih? Di sini tulisannya GTS. Di sini ukuran bannya 225 40 R18. Untuk rem depan belakang juga sudah disc brake. Sen di samping ada di bagian fender, tapi bukan di cover spion. Dan di bagian sampingnya ini juga, ini tuh bulat banget ya. Bulat banget. Jadi beda banget sama Audi di zamannya. Nah, untuk tutup tangkinya itu dia ada di kanan belakang sini. Dan uniknya dia tutupnya itu ada dua. Jadi dia tuh ada yang tutup biasa, sama di dalamnya itu ada yang model capless. Jadi kayak tangkinya Ford Fiesta gitu yang ada penutup tambahannya. Dan di sini juga dia dianjurkannya minimal round 95. Minimal round 95, tapi dianjurkannya round 98. Dan untuk lampu belakangnya juga sama seperti lampu depannya yang modelnya bulat-bulat, sennya tapi pipih di bagian bawah, dan sudah lengkap dengan lampu mundur sama rear fog lamp ya. Nah, tadi yang soal ESP, di sini juga gue ingin menjelaskan karena ini adalah salah satu
hal yang cukup kontroversial di sebuah Audi TT generasi pertama. Karena dulu waktu pertama kali mobil ini keluar tahun 98 ya kalau nggak salah, dia tuh bener-bener bulat. Dia nggak ada ininya nih, dia nggak ada spoiler ini. Jadi di kecepatan tinggi, karena dia nggak ada spoiler yang buat neken dia ke bawah, dia tuh bener-bener apa ya, handlingnya tuh sensitif banget, twitchy, bahkan cenderung berbahaya. Dan hasilnya emang beneran bahaya. Sampai kalau nggak salah ada 5 orang yang tewas karena kecelakaan di autobahn, karena pas kita mau pindah jalur di kecepatan di atas 180 km per jam tuh buntutnya tuh lari-lari, karena tadi dia nggak ada ESP dan nggak ada spoiler yang buat neken bodi yang bulat ini ke jalan. Akhirnya setelah 98 atau 99, spoiler ini jadi standar, ESP juga jadi standar. Jadi ini adalah salah satu bagian yang cukup penting untuk handling si Audi TT ini, karena kalau nggak ada ini udah pasti melintir. Karena emang mobilnya bulat banget, jadi nggak ada perangkat downforce untuk menekan mobil ini. Dan di belakang ini emblemnya cuma dikit ya, cuma ada emblem Audi sama emblem TT di sebelah kirinya aja. Knalpotnya juga ini kelihatannya udah nggak standar ya, karena bolongannya kelihatannya kayak lebih gede gitu, tapi dia single exhaust. Dan untuk di kaca belakangnya dia ada high mount stop lamp, ada defogger belakang juga. Dan untuk bagasi dia nggak ada handle dari luar sini, jadi cukup pencet yang ada di interior di bagian tengah tadi atau dari remote. Dan untuk bagasi juga dia load liftnya tinggi, tapi dia dalam ke bawah, jadi kita bisa beneran pakai ini as a bagasi, bukan cuma kayak laci gitu doang ya, karena ada sports car yang tidak praktis. Tapi kalau ini beneran praktis. Bahkan kalau misalnya kita mau liburan gitu ya, naruh barang-barang yang banyak, ini tuh bisa dilipat jok belakangnya. Cuma kebetulan karena unit ini kayaknya udah di backlit ya, atau di red trim, dan busa joknya itu udah ditambahin, ngelipatnya jadi agak susah. Jadi mohon maaf kalau misalnya ini nggak bisa dilipat, karena emang joknya itu udah di red trim ya, jadi lebih tebel. Dan di bagian bawah lantai bagasi juga ada tempat ngiket-ngiket. Di sini sih ada nih, di bagian sini ada juga. Terus di bagian lantai sini apakah ada sesuatu? Ini sih kayaknya harusnya ada tali ya, cuma talinya nggak ada. Jadi untuk ngambil sesuatu di ngambil barang di bawah lantai bagasi ini kayaknya agak susah ya. Jadi nggak ada pegangan, ya udahlah. Di bagian sini juga ada, harusnya kayak ada lampu ya di bagian sini. Tapi untuk lampu ini dia lampu plat nomor, dia masih halogen. Oke, yuk kita tutup aja. Oke deh, jadi kayak cukup segitu dulu untuk review dari Audi TT generasi pertama tahun 2000 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di EV Auto Sales Showroom bersama mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya seperti biasa ada di link description di bawah ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.